Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini yaitu tentang kuasa lidah. Kita baca di dalam Yakobus 3 ayat yang kelima. Demikian juga lidah walaupun kecil, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lidah itu adalah suatu anggota tubuh kita yang kecil ya, tetapi besar kuasanya. Jadi Bapak Ibu, kita harus berhati-hati dengan yang namanya lidah. Karena dengan lidah kita bisa menguatkan, kita bisa memuji, kita juga bisa menghibur, bahkan kita juga bisa memberikan kehidupan buat sesama kita. Tetapi dengan lidah yang sama kita bisa menghancurkan seseorang. Kita bisa melukai, memecah belah, bahkan menyalakan pertengkaran. Atau kita juga bisa menjadi troublemaker buat orang-orang di sekeliling kita. Karena lidah itu seperti api yang kecil yang dapat membakar seluruh hutan kehidupan seseorang, Bapak Ibu. Jadi hati-hati dengan lidah kita. Nah, Yakobus di sini juga mengatakan bahwa lidah adalah suatu anggota tubuh yang dapat mengendalikan seluruh tubuh kita. Artinya apa? Artinya bahwa arah hidup kita juga ditentukan apa yang keluar dari mulut kita, Bapak Ibu. Perkataan kita bisa membawa kita pada berkat, tetapi perkataan kita bisa menjerumuskan pada masalah dan kehancuran. Seperti kekang pada kuda atau kemudi pada suatu kapal, lidah menentukan arah jalan hidup kita, Bapak Ibu. Tuhan Yesus juga mengingatkan sesuatu yang lebih dalam. Di dalam Matius 12 ayat yang ke-34, apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Artinya bahwa penguasaan lidah dimulai dari penguasaan hati. Jika hati kita penuh dengan kepahitan, iri hati, amarah, maka lidah kita akan mengeluarkan kata-kata yang menghancurkan, kata-kata yang menyakitkan. Tetapi jika lidah kita penuh dengan kasih Tuhan, maka kita akan mengeluarkan kata-kata yang penuh berkat. Bapak Ibu, tetapi kenyataannya bahwa secara tidak sadar kita juga sering gagal di dalam mengendalikan lidah kita ya. Kita sering menyakiti, kita sering mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakiti orang-orang yang kita sayangi. Dan itu bukan terjadi karena kita memiliki lidah yang keras, Bapak Ibu, tetapi kita mempunyai hati yang tidak dipimpin oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, apa yang keluar dari mulut kita itu adalah apa yang ada di dalam hati kita. Namun ada kabar baik Bapak Ibu, bahwa Yesus menanggung dosa kita bukan hanya dosa perbuatan, tetapi dosa perkataan kita, Bapak Ibu. Petrus mengatakan bahwa Yesus tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Dia memikul dosa di kayu salib, termasuk dosa lidah kita, supaya kita hidup dalam kebenaran. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk menguasai lidah kita, Bapak Ibu? Yang pertama, izinkan Tuhan memperbaiki hati kita setiap hari. Karena lidah tidak akan berubah kalau hati kita tidak berubah, Bapak Ibu. Yang kedua, penuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Ketika firman tinggal di dalam hati kita, firman itu jugalah yang akan keluar dari mulut kita, yang bisa membangun seseorang, yang bisa menguatkan seseorang, dan itu juga bisa menguatkan hidup kita. Dan yang ketiga, kita harus berdoa minta Roh Kudus untuk memberikan kita buah kasih, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengendalikan lidah kita. Namun dengan Roh Kudus kita dapat mengendalikan perkataan kita untuk bisa menjadi alat berkat buat sesama kita. Ketika hati kita penuh dengan kasih Kristus, maka hati, lidah, dan perkataan mulut kita menjadi alat berkat dan kebenaran dengan berita Injil yang kita beritakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.